Selamat wasong, Infonomi adalah nothing phone untuk para profesional dan hari ini saya akan menunjukkan kepada Anda bagaimana cara mengaktifkan dan juga mengatur mode jangan ganggu Anda. Jadi untuk mulai saya geser ke bawah dari bagian atas layar Anda. Jika Anda memiliki pemisahan antara tombol cepat dan notifikasi, lakukan dari sisi kanan dan ini akan menampilkan tombol-tombol cepat. Dan di sini tentunya kita sedang mencari mode jangan ganggu yang biasanya berbentuk ikon bulan, tapi ya seperti itulah tampilannya. Sayangnya tidak ada label untuk ikon-ikon ini, jadi Anda harus mencarinya berdasarkan tampilannya. Sekarang, jika Anda tidak melihat ikon ini dimanapun, yang bisa Anda lakukan adalah klik di sini pada ikon pensil, lalu cari di bagian bawah di sini. Jadi setelah Anda menemukannya di sini, Anda akan bisa menambahkannya. Jadi Anda cukup mengkliknya dan Anda akan melihat ikon tersebut akan ditambahkan. Atau ketika Anda kembali, ikon itu akan tetap ada di daftar ini. Jadi setelah Anda menambahkannya untuk pertama kali, saya sarankan untuk menahannya. Ini kemudian akan memberikan beberapa opsi seperti mode jangan ganggu, mode tidur, mode berkendara, dan membuat mode sendiri. Jadi ada sedikit kemudahan penggunaan di sini. Saya mau akan mulai dengan mode jangan ganggu yang sebenarnya, dan nanti saya akan lanjut ke membuat mode sendiri. Karena mode-mode ini juga bisa begitu. Selain itu, ini juga dalam beberapa hal merupakan mode jangan ganggu juga. Jadi mari kita mulai dengan mode normal saat Anda memilihnya. Dan di sini Anda bisa memilih orang, jadi Anda bisa menentukan siapa saja yang bisa menelepon atau mengirim pesan kepada Anda. Dan Anda punya opsi untuk hal-hal seperti kontak favorit, semua kontak prioritas, yang pada dasarnya seperti favorit, siapa saja, atau tidak ada sama sekali. Dan untuk panggilan, opsinya sama dengan tambahan izinkan panggilan berulang. Jadi jika seseorang menelepon Anda 2 kali dalam rentang waktu 15 menit, maka mereka akan melewati apapun yang sudah Anda pilih di sini. Dan ini adalah opsi yang bagus untuk keadaan darurat. Sekarang jika kita kembali, hal berikutnya yang kita punya adalah notifikasi dari aplikasi-aplikasi. Jadi mari kita lihat aplikasi apa saja, aplikasi yang dipilih. Jadi kita punya Google Play Services yang bisa memberikan notifikasi kepada kita. Bagaimana kalau kamu pergi sendiri dan tahu tempatmu? Dan ini juga selamat jalan. Ini seharusnya menjadi mode jangan ganggu atau jangan ganggu saya jika itu Google. Nah, seperti itu. Jadi sekarang kita menyingkirkan semua aplikasi sampah atau layanan dalam hal ini yang akan memberi kita notifikasi tentang hal-hal tidak penting yang tidak kita pedulikan. Selanjutnya, kita punya alarm dan gangguan lainnya, jadi kamu bisa meninjau ini dan lanjut ke berikutnya. Kita juga punya pengaturan tampilan. Jadi di sini, kamu bisa menambahkan beberapa tambahan pada mode jangan ganggu, misalnya meredupkan wallpaper menjadi abu-abu sehingga seluruh ponselmu menjadi hitam putih, mengaktifkan tema gelap, dan sebagainya. Jadi ini hanya tambahan saja. Dan terakhir, kita punya durasi untuk pengaturan cepat yang sangat saya suka di sini. Ini menentukan apa yang terjadi ketika kamu mengaktifkannya secara manual. Jadi untuk mendemonstrasikannya sebelum saya mengubah ini. Biasanya saat kamu berinteraksi dengan tombol ini untuk mengaktifkannya, cukup klik saja. Sekarang sudah aktif, jadi kamu bisa lanjut. Tapi dengan cara ini, mode jangan ganggu sekarang berjalan secara permanen di latar belakang, jadi kamu harus ingat untuk masuk ke sini dan mematikannya. Kalau kamu lupa soal ini, mode ini akan terus berjalan sampai kamu ingat. Jadi yang bisa kamu lakukan sebagai gantinya adalah mengatur durasinya. Untuk pengaturan cepat, kamu bisa menentukan apa yang terjadi dan kamu bisa mengubahnya, misalnya menjadi timer di sini. Jadi berapapun waktu yang kamu inginkan, misalnya 4 jam mulai dari sekarang, jika saya konfirmasi ini. Ketika saya menekannya secara manual, mode ini akan berjalan selama 4 jam, lalu akan mati dengan sendirinya. Bahkan jika saya lupa. Atau kamu bisa mengaturnya agar selalu menanyakan setiap kali. Jadi sekarang, jika saya menekannya lagi, setiap kali, saya akan diberikan 2 pilihan ini, dan saya bisa mengatur waktunya setiap kali saya mencoba menyalakannya. Jadi mari kita kembali. Jadi seperti yang sudah kamu lihat, ini hanyalah mode biasa dan kamu bisa menyalakan atau mematikannya sesuka hati. Tapi, yang lainnya di sini, seperti buat sendiri, berjalan sedikit berbeda. Jadi akan ada opsi tambahan di sini. Jadi mari kita buat lagi, beri nama mungkin apa saja, tidak terlalu penting. Selanjutnya, pilih ikon apapun yang kamu inginkan untuk itu. Kamu tahu, saya akan memilih ikon bulan. Dan sekarang yang bisa kamu lakukan adalah mengatur jadwal sehingga
bisa memilih waktu tertentu untuk mulai dan berakhir, lalu hari-hari dalam seminggu. Semuanya dalam keadaan aktif, jadi jika saya menonaktifkannya, sekarang beberapa di antaranya seperti Sabtu dan Minggu akan mati. Selain itu, kamu juga punya pengaturan yang sama seperti orang, jadi kamu bisa memilih siapa yang bisa menelepon dan mengirimi pesan, aplikasi, alarm, dan gangguan lainnya, tapi ada satu hal yang hilang, yaitu durasi untuk pengaturan cepat. Karena ini memang dirancang terutama untuk penggunaan terjadwal. Dan setiap kali kamu mengaturnya, itu akan otomatis diaktifkan di sini. Dan mari kita lihat saat kita kembali, kamu bisa melihat ini sedang aktif di sini dan juga aktif sekarang karena saat ini berada di antara pukul 9.30 pagi dan 5 sore. Nah, seperti itu. Begitulah cara kita bisa mengatur mode custom dengan pengikat waktu, pada dasarnya seperti timer sebagai jadwal. Dan selain itu, kamu juga bisa menyalakan dan mematikannya dari sini dengan cara yang sama seperti biasanya. Seperti mode jangan ganggu biasa. Nah, seperti itu. Bagaimanapun, jika kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan terima kasih sudah menonton.